Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sasaran dakwah, pelaku dakwah, dan masyarakat dalam perspektif kelas. Yang pertama itu sasaran dakwah. Sumber utama yang menjadi bagi dasar pendefinisian sasaran dakwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 38-28, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada umtiniat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Dari ayat itu dapat diketahui bahwa sasaran dakwah merupakan objek tujuan Nabi Muhammad SAW diutus atau dakwah Nabi Muhammad. Lebih jelasnya yang dimaksud pengertian sasaran dakwah umat manusia yang menjadi sasaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sasaran dakwah atau mat'u merupakan tingkat keimanan seseorang dalam ajaran Islam dengan lingkup utamanya ialah umat dakwah. Saat melakukan kegiatan dakwah, seorang dai harus memperhatikan sasaran dakwah guna untuk mengukur seberapa keberhasilan dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mat'u. Selanjutnya, program kegiatan dakwah sosial perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat sebagai berikut. Yang pertama itu ada sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis, yaitu contohnya masyarakat yang terasing, pedesaan, kota besar dan kota kecil, dan masyarakat daerah marginal dari kota besar. Yang kedua yaitu sasaran yang menyangkut golongan masyarakat, dapat dilihat dari struktur kelembagaan berupa masyarakat desa, pemerintahan, dan keluarga. Yang ketiga, sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, orang. Selanjutnya, yang keempat, sasaran yang dilihat dari tingkat hidup sosial ekonomis berupa golongan orang yang kaya, menengah, miskin, dan seterusnya. Yang kelima, sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat dapat dilihat dari segi sosial, kultur berupa golongan priai, abangan, santri, atau klasifikasi ini terutama terdapat dalam masyarakat Jawa. Yang keenam, sasaran yang berupa dengan golongan masyarakat dapat dilihat dari okupasional atau profesi pekerjaan, yang berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada pelaku dakwah. Secara teoritis, pelaku dakwah adalah orang yang berkeinginan menyebarluaskan dan memperkuat syariat Islam, mengerti tentang syariat dan hukum-hukum Islam, dan paham terhadap ilmu dakwah. Umumnya pelaku ini disebut dai. Pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan, baik secara individu, kelompok, maupun lewat organisasi atau lembaga. Dari sudut psikologis, dakwah ada 5 ciri dakwah yang efektif, yaitu yang pertama, jika dakwah memberikan pengertian kepada masyarakat atau mat'u tentang yang didakwahkan. Yang kedua, jika masyarakat atau mat'u merasa terhibur oleh dakwah yang diterima. Yang ketiga, jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara dai dan masyarakat. Yang keempat, jika dakwah dapat mengubah sikap masyarakat atau mat'u. Dan yang terakhir, jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat berupa tindakan. Selanjutnya, masyarakat dalam perspektif kelas, stratifikasi sosial dan implikasinya dalam dakwah. Oke, selanjutnya yakni masyarakat dalam perspektif kelas, yang berisi tentang stratifikasi sosial dan implikasinya dalam dakwah. Nah, di sini saya membagi dua, yaitu ada stratifikasi sosial dan implikasinya dalam dakwah. Nah, untuk di dalam masyarakat perspektif kelas, di sini kan merupakan susunan ataupun tingkatan-tingkatan ataupun kelas sosial yang ada di masyarakat. Untuk stratifikasi sosial sendiri merupakan dalam perspektif sosiologi, masyarakat seringkali dianalisis berdasarkan kelas-kelas sosial yang berbeda. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestis.
Stratifikasi sosial memiliki implikasi yang signifikan dalam kegiatan dakwah. Nah, jadi stratifikasi sosial itu merupakan tingkatan-tingkatan ataupun lapisan-lapisan atau elemen yang ada di masyarakat, yaitu yang memiliki faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestis ataupun keuntungan. Untuk selanjutnya, yakni itu bisa dilihat itu ada kelas atas. Kelas atas sendiri memiliki arti sebagai yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar serta gaya hidup yang mewah dan eksklusif. Nah, itu yang kelas atas. Kemudian yaitu kelas menengah. Kelas menengah ini memiliki pekerjaan yang stabil, pendidikan yang baik, dan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya, kelas bawah itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendidikan yang rendah dan rentan terhadap masalah sosial. Nah, itu merupakan klasifikasi bagian dari stratifikasi sosial ataupun lapisan-lapisan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dan peluang. Nah, tantangan dan peluang ini merupakan bagaimana sebagai seorang yang ingin berdakwah ya, kita harus mengetahui tantangan dan peluang yang mana dapat dilihat dari strata sosial tadi ataupun tingkatan-tingkatan yang ada di masyarakat. Adapun tantangannya biasanya dakwah di kelas atas menghadapi tantangan berupa gaya hidup yang hedonis atau materialistis. Nah, biasanya ini karena kelas atas itu seringkali agak gengsinya tinggi ataupun dari gaya hidupnya itu agak hedon atau hedon itu materialis. Namun ada pun peluang. Nah, peluangnya sendiri bisa dilakukan dengan berinvestasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Nah, untuk peluang untuk masyarakat kelas atas yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan sosial seperti keagamaan. Selanjutnya yaitu dakwah kelas menengah. Ya, kelas menengah bisa dilakukan dengan menawarkan solusi praktis untuk masalah kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk kelas menengah ini bisa dilakukan melalui solusi ataupun tips ya, diberikan tips ataupun arahan-arahan terkait masalah yang dialaminya ataupun ya diberitahu lah seperti berikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di kehidupannya. Selanjutnya yaitu dakwah di kelas bawah memiliki tantangan seperti memperhatikan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya peluangnya dengan menawarkan bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Nah, di kelas bawah sendiri itu perlu diperhatikan ya untuk masalah kehidupannya, karena kalangan kelas bawah ini perlu lebih banyak untuk dirangkul ya dan diberdayakan dan diberikan solusi juga untuk masalah finansialnya seperti itu. Perbedaan kelas sosial dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan norma sosial dan gaya hidup masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu dari kalangan menengah ke bawah, kelas menengah dan kelas atas. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu perlu dan tentunya ada perbedaan-perbedaan yang sangat jauh lah dari kelas atas yang kelas bawah. Oke, selanjutnya yaitu strategi efektif berdasarkan kelas sosial masyarakat. Yang pertama, menggunakan bahasa dan gaya komunikasi sesuai. Para pelaku dakwah harus menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh masing-masing kelas sosial. Nah, jadi perlu ya kita menggunakan bahasa dan cara untuk menyampaikan pesan dakwah itu agar diterima oleh masing-masing kelas sosial tersebut. Misal kalau kelas bawah kita lebih ke
mengajarkan tentang nilai-nilai hidup ya. Kemudian yang untuk kelas menengah itu mungkin lebih ke mengutamakan gimana ya, hidup hemat seperti itu. Kalau kelas atas ya bisa dengan hal-hal yang lebih gimana ya, mengingatkan kita untuk lebih lebih apa ya? Itulah. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pesan dakwah harus relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelas sosial. Nah, dan berdakwah juga kita harus memikirkan isi pesan yang ingin disampaikan itu harus harus relevan ya, harus relevan ataupun harus ya betul sama itu dengan masalah yang ada di masing-masing kelas sosial. Dan selanjutnya menggunakan media dan saluran komunikasi yang tepat. Para pelaku dakwah harus menggunakan media dan saluran komunikasi yang sering digunakan oleh masing-masing kelas sosial. Nah, ini yaitu menggunakan media saluran komunikasi yang tepat. Nah, jadi pelaku dakwah ataupun seorang dai itu harus paham memilih ataupun memilah bagaimana cara mereka untuk menyampaikan pesan kepada masing-masing kelas sosial. Itu bisa contohnya untuk kelas bawah bisa melakukan penyampaian pesan melalui tatap muka ya, bisa ketemu langsung ataupun membuat acara-acara akbar seperti itu. Untuk yang menengah itu mungkin bisa melalui menengah itu mungkin punya handphone, nah itu bisa melalui YouTube ataupun live gitu ya. Menengah ke atas juga itu bisa masuk. Selanjutnya yaitu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Para pelaku dakwah harus melibatkan masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dakwah. Nah, jadi seorang pelaku dakwah itu juga membutuhkan partisipasi masyarakat ya. Mengapa? Karena ya untuk mempermudah pesan yang disampaikan itu terrealisasikan kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, para pelaku dakwah harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di masing-masing kelas sosial. Nah, ini juga sangat penting karena untuk pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai kepada masyarakat, kita juga memerlukan tokoh-tokoh masyarakat. Mengapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat ini kan juga orang yang biasanya disegani oleh masyarakat seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.